Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Hari ini aku mau share kegiatan rutinitas harianku seperti biasa sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah kemarin aku pulang kampung halaman beberapa hari, sekarang aku udah sampai di rumah lagi dan mulai mengerjakan kegiatan rutinitas harianku. Untuk yang baru menemukan channel YouTubeku ini atau baru berkunjung, aku ucapkan salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja. Dan sekitar 3 harian lagi aku udah mulai kerja lagi karena waktu liburku udah habis. Sementara anak-anak itu masih 1 mingguan ya liburnya, jadi aku masih sempat untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah mereka. Karena sekolah sekarang sudah 100% tatap muka, jadi aku harus lebih mengatur waktu lagi. Karena terus terang semenjak aku ngonten YouTube itu diawali karena pandemi COVID-19 ya. Sehingga aku punya banyak waktu untuk buat konten, ngedit videonya, serta kemudian mengatur waktu untuk ngurusin anak-anak. Beda halnya dengan sekarang yang sekolahnya sudah tatap muka 100%, karena aku juga kan seorang guru. Kalau biasanya aku pulang kerja lebih awal, tapi nanti mungkin aku pulangnya sekitar jam setengah 2-an atau jam 2-an. Nah, di sini aku lagi meraba-raba gimana caranya nanti aku bisa antar jemput anak sekolah, les, ngaji. Sementara antara pulang sekolah anak-anak itu mepet banget dengan jadwal ngajinya. Padahal beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu aku aman-aman aja ya untuk ngantar jemput anak sekolah, ngajinya. Entah kenapa aku itu kayak lupa gitu gimana dulu aku ngatur waktunya. Yang pasti yang aku ingat itu anak-anak itu aku bawa kerja ya. Karena adik Gina itu masih kecil, masih TK. Kemudian kakak Gali juga itu sekolahnya masih sekitar kelas 3-an. Oh iya, sampai kelupaan untuk jelasin videonya. Jadi tadi aku itu udah beres-beres kamar gitu di pagi hari. Dan ini adalah video waktu sepulang dari belanja bulanan. Jadi untuk video belanja bulanan di bulan Juli udah aku share ya. Jadi untuk yang belum nonton langsung saja klik kartunya di atas. Nah, sepulang dari belanja bulanan malam itu yang langsung aku susun ke tempatnya yaitu ke dalam kulkas adalah frozen food, minuman, serta buah-buahan. Sementara untuk yang lainnya ini tetap berada di dalam kardusnya. Dan ini adalah tayangan sedikit saat pulang dari belanja bulanan saat itu. Jadi posisinya itu masih berada di dalam kardus karena tempat aku menempatkan untuk belanjaan ini itu masih penuh dengan stok yang lama. Karena stok yang lama sekarang udah pada dipakai semua, jadi sekarang aku mau susun semua barang belanjaan yang masih dalam kardus ini. Sebetulnya udah nggak banyak sih, karena seperti snack itu udah pada dimakan anak-anak. Maklum aku belanjanya itu kan waktu di hari sebelum Lebaran Idul Adha ya. Nah ini bagian tempat aku naruhnya, jadi sengaja itu yang terbuka seperti ini supaya mudah ngelihatnya ya, yang mana yang udah habis, yang mana yang belum, terus sisanya itu tinggal berapa. Jadi aku itu nggak pernah nyetok yang berlebihan ya, seperlunya aja sesuai dengan kebutuhan per bulannya. Lagi pula untuk minimarket kan dekat, jadi lebih gampang buat belanjanya. Apalagi aku itu kalau untuk snack selalu belanja hampir setiap minggu ya, jadi nggak sekaligus per bulan, makanya pasti tetap mampir ke minimarket. Aku berharapnya new normal ini aku tetap konsisten dalam membuat konten YouTube ya. Karena aku jarang banget bikin konten malam hari, walaupun sebetulnya di malam hari itu ada saja kegiatan ya, kayak nyuci piring habis makan malam, atau kegiatan makan malam, atau nyetrika pakaian, karena aku juga pada sering ya nyetrika malam, walaupun katanya lebih boros ya kalau nyetrika malam hari. Cuma yang lebih seringnya aku nyetrika itu sore ataupun subuh hari ya. Setelah new normal ini mungkin nanti bakal berubah jadwal ngambil kontennya atau merekam videonya. Mungkin juga nanti yang di-share bakal kegiatan rutinitas di malam hari atau di subuh hari. Kalau siang sih kayaknya aku masih ngeraba-raba ya. Jadi betul kata orang kalau pekerjaan rutinitas ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang tiada pernah habisnya.
Jadi kadang nggak kerasa ya, waktu itu cepet banget berlalu karena kita disibukkan dengan aktivitas kita. Nah ini aku refill dulu gula pasir, jadi aku ngisinya pakai gula pasir yang udah dibuka ya, karena toples ini kan buat 500 graman gula. Dan untuk toples kopi serta garam yang ada di sebelahnya tadi itu juga mau aku refill, cuman aku mau refillnya gunain stok yang lama ya, jadi yang baru itu nanti untuk waktu ngisi berikutnya. Nah, ini adalah storage untuk kumpulan tepung instan ataupun bumbu racik instan. Dan ini masih lengkap ya, aku tinggal nambahin aja untuk tepung-tepungan ya, seperti tepung tempe, tepung ayam, ataupun tepung pisang dan tepung bakwan. Karena bumbu racik itu digunakan saat kondisi darurat aja, makanya nggak setiap bulan itu dibeli, kecuali per tepung-tepungan ya. Nah, ini udah selesai untuk storage yang ini dan aku lanjutkan di storage berikutnya. Biasanya storage ini digunakan untuk yang kemasannya udah dibuka, kayak itu adalah ada bubuk, ada tepung pisang yang udah kita isikan sebagian ke toples dan sisanya itu kita jepit dengan menggunakan klip. Nah, ini selebihnya kita isikan dengan yang masih full, kayak ada kecap manis, kemudian tadi ada kopi Pak Suami dan lain-lain. Nah, kalau storage yang besar ini adalah khusus untuk wadah permian instan. Jadi kalau untuk mie kuning itu ada juga wadahnya tapi di storage yang lebih kecil. Ini karena ada pop mie di dalamnya, jadi agak kesulitan ya ngatur mie-nya. Karena pop mie ini kan biasanya aku letakkan di storage keranjang pink yang ada di rak dekat meja makan tadi. Tapi ini aku taruh di sini supaya nanti anak-anak nggak mau nggak cepet minta masakin mie. Kan biasanya kalau ngelihat ada mie mau minta masakin, jadi buat nahan gitu ya supaya nggak sering makannya. Nah, entah kenapa ya, anak-anak itu kurang suka kalau misalnya aku masakin mie kuning, bukan mie instan, padahal udah dicampur dengan bakso, sosis, ataupun udang kesukaan mereka. Nah, mereka itu paling ngambilin itunya, udangnya atau baksonya aja sama sosisnya. Makanya sampai sekarang aku itu nggak bisa ngehindarin dari jajan ya, terutama aku sendiri, bukan saja anak-anak. Jadi aku kadang untuk nyiasatinnya itu udah nyetok bakso dalam kulkas. Jadi kan kuahnya tinggal kita panasin aja. Ataupun misalnya pempek. Pempek juga kadang kalau misalnya aku punya waktu, aku buat sendiri. Tapi kalau misalnya waktunya lebih sibuk, itu biasanya kita beli aja di luar gitu kan, di stok di dalam kulkas. Jadi terus terang aku itu bukan orang yang rajin bikin camilan ya. Jadi bikin camilan juga paling yang sederhana dan simple kayak bikin bakwan, pempek gandum kalau misalnya kita lagi males bikin pempek ikan ya. Ataupun juga misalnya pisang goreng, nah yang sejenis itulah. Kadang sih pengen juga mau bikin sendiri camilan itu, kayak bikin roti manis atau roti isi, atau juga misalnya martabak kesukaan anak-anak. Cuman kadang mikir lagi ya, karena kita itu apa-apa dikerjakan sendiri semuanya, kadang mikir capeknya itu loh. Belum lagi kita mau ngurusin konten ini, karena kan harus dibagi-bagi waktunya semuanya. Makanya pilih yang instan aja, beli di luar gitu untuk camilan. Oh iya, ini aku lagi refill garam halus, sementara untuk garam kasarnya tadi itu masih penuh ya isinya. Dan lanjut aku itu nyusun-nyusun kitchen cabinet atas karena di situ udah super berantakan ya, jadi nggak kesusun gitu ya bagian kitchen kabinetnya. Dan jangan gagap fokus dengan yang paling atas sekali itu. Jadi itu ada toples Tupperware yang udah lama gak dipakai ya. Biasanya kan aku pakai itu dulu kalau buat kerupuk. Cuma sekarang aku lebih milih toples kaca. Jadinya nangkring di atas, terus dipadu-padankan dengan beberapa pokoknya toples-toples kaca gitu ya di atas itu tadi. Dan itu belum aku susun rapi ya. Jadi aku itu pengen nyusunnya nanti khusus untuk yang kaca-kacaan itu di satu kabinet aja. Tapi, belum mood banget ya buat mulai beres-beres area kitchen cabinet atas itu. Mungkin nanti nunggu mood-nya, karena kalau udah mood itu pasti semuanya langsung tuntas beres ya, rapi semua sampai ke bawah-bawah biasanya.
Entah kenapa kalau aku pribadi itu memulai untuk berberes itu yang sulit ya, tapi kalau kita udah berberes itu kadang nggak mau berhenti sampai semuanya selesai. Nah itu kalau aku, makanya di sini untuk membangkitkan mood mau memulai berberes itu yang susah kayaknya. Tadi alhamdulillah udah selesai refill stok bumbunya, kemudian sudah juga aku letakin semua peralatan dapur yang udah kering ke tempatnya juga. Nah, sekarang aku mau nyuci lagi, ada beberapa peralatan dapur yang kotor, kayak itu ada tempat penanak nasi, kemudian ada beberapa cangkir. Habis cuci penanak nasi dan cangkir serta gelas ini, aku itu lanjut masak nasi ya, tapi nggak aku videokan karena aku buru-buru banget mau keluar rumah. Karena sekarang jam sudah menunjukkan hampir pukul 9, jadi waktunya aku buat ngejemput adik Gina pulang les. Sekalian juga nanti aku mau ke pasar tradisional untuk beli bumbu dapur yang udah habis. Karena daging kurban masih ada di kulkas, jadi belum aku masak sama sekali. Karena kan aku baru pulang dari kampung. Nah ini rencananya mau aku rendang aja untuk daging sapinya. Sementara untuk yang kambing itu nanti rencananya mau aku sup. Nah, aku minta maaf ya kalau di belakang suara dubbingku ini itu berisik karena sekarang itu lagi hujan. Dan aku nggak bisa nunda dubbingnya karena mumpung aku lagi ada waktu senggang ya buat ngedit video ini. Karena nanti kalau aku tunda-tunda malah justru nanti video ini nggak selesai buat diupload. Jadi seperti itulah kira-kira suka dukaku dalam membuat konten karena memang untuk mengatur waktu yang benar-benar disiplin aku masih tetap belajar ya. Kadangkala itu udah aku buat jadwal apa-apa yang harus aku lakukan di setiap jam atau waktunya, tapi kadang masih meleset juga ya, namanya juga rencana manusia. Sekarang aku udah siap-siap mau berangkat buat ngejemput adik Gina, sekaligus juga mau ke pasar tradisional tadi. Dan aku nggak ganti pakaian ya, apa adanya aja. Paling ini bedanya kalau biasanya kalau nggak ke pasar tradisional, sendalnya aja yang aku bedakan. Karena ini mau ke pasar tradisional, aku pakai sendal jepit aja. Sebetulnya hari ini juga aku punya rencana ya buat nyari peralatan sekolah anak-anak karena terus terang anak-anak belum sama sekali aku beliin buku maupun peralatan tulis yang lainnya. Nah, di sini saat sampai di tempat les adik Gina itu aku nggak sempat videokan, jadi tahu-tahu videonya ini langsung saja aku teruskan saat kami mau ke pasar tradisional ya. Jadi sebelum belanja itu aku ajak adik Gina dulu buat jajan di tempat biasa favorit sebelum aku belanja sayur atau kebutuhan dapur lah pokoknya. Itu mampir ke sini dulu. Di sini adik Gina makan bakso, sementara aku itu pesen somai. Awalnya tadi nawarin adek Gina udah lapar lagi atau belum karena pagi-paginya kan adek Gina udah makan nasi uduk. Tapi karena adek Ginanya bilang udah lapar lagi ya udah deh jajan dulu supaya juga lebih semangat ya waktu belanja ke pasarnya. Aku ke pasar tradisionalnya itu juga nggak banyak yang dibeli ya seperti yang aku bilang tadi, cuman mau beli bumbu dapur kayak cabai merah, kemudian cabai rawit, bawang merah, bawang putih sama tomat. Nah, kiranya belanja bumbu dapur ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.